Alhamdulillah sudah, kalau Pak Prof kayaknya sudah bertahun-tahun ya Pak Prof ya bersama dengan kita sudah beberapa pergantian GM juga, dan Alhamdulillah dengan S Booster ini kita sudah jalan 3 tahunan mungkin Prof ya. Kami sempat meminta saran, arahan juga dari Pak Prof terkait kontinuitas event S Booster kita. Mungkin perlu ini kali ya Pak ya, perlu harus ada improve lagi nih, karena kalau begini terus khawatirnya membosankan. Mungkin perlu masukan lebih lanjut lagi juga dari Pak Prof. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mendengarkan nanti sampai materi terkait kontinuitas improvement ya, perbaikan kinerja, tentunya never stop tanpa berhenti, dan mudah-mudahan ada juga tambahan materi yang akan disampaikan Pak Prof. Mungkin terkait booster juga kita ini, mudah-mudahan harus ada perbaikan yang berkelanjutan, dan kita perlu juga dari apa, bagaimana sih perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan di test booster ini. Dan insya Allah kita juga berharap teman-teman yang bergabung saat ini bisa lebih menginformasikan juga ke teman-teman yang lain yang sudah join. Sekiranya teman-teman yang ada di Outer ini kelihatan juga yang dari Luwuk, ada juga dari yang lainnya juga yang dari luar untuk bisa join. Teman-teman network, makasih diinfokan lagi teman. Uh, Mungkin dari kami harapkan juga dari Pak Prof di akhir acara kami mohon doanya Pak Prof, semoga kita semuanya di Instan Telkom Group ini semuanya sehat-sehat, semuanya tetap solid dan Islamia, dan bisa tetap uh, berkontribusi, berkolaborasi bersama-sama dalam meningkatkan produktivitasnya kita. Dan kami juga didoakan juga Pak Prof bahwa agar layanannya kita, alat kerjanya kita, alat produksinya kita itu, kabel-kabel, tiang-tiangnya kita, alat-alatnya kita, perangkat-perangkatnya kita tetap terjaga, karena sehebat-hebat kita tentu ada yang lebih hebat lagi dan bisa uh, yang maha maha merencanakan. Jadi mudah-mudahan alat kerja kita, alat produksi kita tetap aman saja. Pekan lalu sempat kabel fiber optik kita yang di laut itu sempat kita tidak bisa mencegah, antisipasi dalam waktu cepat gitu. Ini itu di luar kendali kita ya. Mungkin dari event kali inilah mungkin bisa kita mempertajam kembali doa-doanya kita, semoga alat kerja kita tetap aman-aman saja, dan tentunya kita semuanya saling saling menguatkan gitu. Nah kalau kita pun tidak solid ya pasti tidak akan bisa produktif, kita juga, dan begitu pula pelanggan-pelanggannya Telkom bisa tetap setia bersama Telkom. Di akhir acara juga teman-teman, seperti dengan pekan-pekan sebelumnya, insya Allah di bulan Oktober kita akan menghimpun reski, sebagian reski dari teman-teman sekalian untuk kita donasikan juga mungkin ke lembaga-lembaga atau mungkin kepada keluarga-keluarga di Telkom yang kurang mampu. Jadi kemarin kita deteksi bahwa ada pensiunan penghasilannya di bawah 1 juta gitu. Itu untuk 1 bulan pasti tidak akan mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya. Makanya di akhir acara kita coba open donasi, silakan teman-teman untuk memaksimalkan, boleh krisnya untuk di scan, ya, bisa via GoPay, OVO, link aja, atau IndiBispay, silakan dicoba, atau bisa juga melalui transfer, nanti kami share juga di akhir acara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Waris. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Pak GM.
Kepada Pak Kus, dipersilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ustadz Profesor Rusli, kemudian Ketua MTTG, Mas Acip, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan Kamisan kita ya, setiap Kamis rutin melaksanakan pembinaan rohani yang pada pagi hari ini temanya adalah perbaikan kinerja tanpa henti ya. Di samping juga nanti ada materi fikih di akhir sesi. Mungkin mohon bantuan, mohon nasihat dari Prof. Rusli terkait dengan bagaimana memperbaiki kinerja kita supaya terus-menerus selalu semangat, termotivasi gitu ya. Ya, dan juga saya mengingatkan lagi teman-teman tadi sudah disounding terkait dengan donasi. Rencananya Oktober nanti kita jadwalkan, mungkin kita akan berbagi kepada mungkin masyarakat sekitar kita yang membutuhkan. Nah, nanti diambilkan dari donasi kita sendiri, kita masing-masing ya. Jadi tidak mengambil dari dana kantor ya, dana unit gitu ya. Tapi memang murni betul-betul keluar dari kita ya. Sifatnya adalah iuran seikhlasnya. Kita tidak memaksa ya. Jadi kita setiap Kamis setelah sesi S Booster ini usahakan yang ingin berdonasi silahkan ya, angkanya berapapun gitu ya. Yang penting itu adalah dari harta kita sendiri dan itu nanti akan kita serahkan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kus. Selanjutnya, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Pak Prof. Rusli. Kepada Pak Prof, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba wal hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan General Manager PT Telkom Sulawesi Tengah Bapak Agus Indartama, yang saya hormati dan muliakan Ketua MTTG Sulteng Pak Ahmad Waris, serta para jamaah Zoom PT Telkom Sulawesi Tengah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diminta untuk mengeser lah, bahasanya mengeser, bukan memberikan sejenis tausiah, tapi lebih memberikan informasi terkait dengan persoalan continuous improvement, perbaikan kinerja yang terus-menerus tanpa henti. Yang saya pikir tema ini adalah tema yang sangat penting, tidak hanya berlaku bagi para pegawai di PT Telkom, tetapi juga berlaku bagi semua insan, manusia termasuk umat Islam. Ketika bicara tentang persoalan perbaikan, maka di dalam Islam itu ini merupakan satu konsep yang sangat diberikan penekanan yang sangat serius. Saking seriusnya penekanan terhadap persoalan perbaikan dan perubahan ke arah lebih baik, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan satu ayat, yang ayat itu memberikan satu penegasan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kelompok kalau mereka sendiri tidak melakukan perubahan terhadap dirinya.
Jadi pertolongan Allah itu akan turun kalau manusia itu sendiri melakukan perubahan-perubahan terhadap dirinya. Yang perubahan itu nanti masuk dalam kategori misalnya pengetahuannya harus diimprove terus-menerus, kemudian skillnya atau yang disebut dengan maharah dalam bahasa Arab, keterampilan harus selalu diasah terus-menerus, dan tentu yang paling penting adalah spiritualitas. Kenapa spiritualitas perlu diimprove? Karena ada hubungan yang sangat erat antara kinerja seseorang dengan spiritualitas. Dan spiritualitas inilah yang kemudian menjadi target tujuan yang pernah dicanangkan oleh PT Telkom yang kemudian disebarkan ke seluruh PT Telkom yang ada di daerah-daerah. Kenapa? Karena memang secara penelitian orang yang mempunyai spiritualitas yang bagus itu akan mempengaruhi kinerja. Spiritualitas ini maksudnya adalah ada keikhlasan, ada profesionalisme dan lain sebagainya, itu akan mendorong satu kinerja yang bagus. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu yang sering kita dengar, Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang beruntung. Kenapa? Karena ada perubahan, ada perbaikan, terus-menerus, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tetapi bagi siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, Nabi mengatakan dia sudah rugi. Kenapa? Karena waktunya berlalu, energinya terbuang, sementara dia tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perbaikan. Baik secara kualitasnya, terkait sebagai manusia ataupun sebagai pekerja, dan terkait dengan persoalan kuantitas di dalam perbuatannya dan amalnya. Dan yang lebih parah dari itu, kata Nabi, adalah kalau orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, yang sama saja dianggap merugi, apalagi yang lebih buruk dari hari kemarin, maka disebut dengan orang-orang yang binasa. Abtar di dalam bahasa Arab disebutkan mereka itulah adalah orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena ada perubahan, tapi perubahannya ke arah yang lebih buruk, bukan ke arah yang lebih baik. Nah, dari dua statement wahyu ini, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, kita bisa simpulkan bahwa Islam itu adalah agama yang menekankan selalu kepada perbaikan, terus-menerus. Jadi Islam adalah agama yang dinamis. Yang berikutnya adalah untuk perbaikan terkait dengan peningkatan kinerja kita, apa yang dibutuhkan? Nah, di dalam Islam itu ada beberapa hal yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan peningkatan kinerja atau memperbaiki dan meningkatkan etos kerja kita. Nah, syarat yang pertama adalah harus tertanam di dalam diri kita satu sifat dan kebiasaan selalu melakukan evaluasi. Jadi evaluasi yang dicanangkan di dalam berbagai teori manajemen itu adalah salah satu yang sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Salah satu ayat yang sering kita dengar adalah ayat surat Al-Hasyr ayat 18 yang saya tulis di bawah ini. Ini ayat ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan ayat ini ayat populer yang biasanya ketika mendekati tahun baru bermunculan ayat ini. Kenapa? Karena memang ayat ini memerintahkan kita, dan yang diperintahkan adalah orang-orang yang mempunyai keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah takwa kita kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Harus ada di dalam diri kita sebagai orang beriman apa satu kebiasaan, satu sifat dan sikap di dalam diri kita selalu melihat atau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Wal tandur nafsum ma qaddamat.
yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perencanaan di hari kemudian yang disebut dengan lighat. Kata ghat itu artinya besok. Jadi kita melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan, lalu kemudian mempersiapkan perencanaan perbaikan kepada apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Maka orang yang mempunyai spirit selalu melakukan evaluasi dan perubahan setiap saat, itu disebut dengan orang cerdas. Yang dalam bahasa Nabi disebut dengan al-kayyis. Nabi pernah mengatakan al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu melakukan evaluasi terhadap dirinya, melakukan introspeksi terhadap dirinya, lalu kemudian membuat perencanaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyambut kematian. Maksudnya hari depannya. Sehingga di dalam Islam evaluasi menjadi penting. Atau dalam bahasa sufistik disebut dengan muhasabah. Dan muhasabah yang kita lakukan sebagai seorang muslim secara umum adalah yang pertama harus kita muhasabah. Harus kita evaluasi adalah ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah itu adalah lahan investasi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali harus dievaluasi adalah terkait dengan hubungan kita kepada Allah, ibadah kita. Yang disebut dengan ibadah mahabbah. Misalnya sholat kita, puasa kita, zakat kita, atau sedekah kita, kemudian lain sebagainya terkait dengan ibadah mahabbah harus dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jadi yang harus dievaluasi adalah kualitas dari ibadah kita dan kuantitas. Saya berikan contoh misalnya. Kalau kita misalnya hari sebelumnya sholat sunnah itu cuma 2 rakaat. Nah pada hari berikutnya harus kita evaluasi. Kalau kemarin 2 rakaat, maka hari ini harus 4 rakaat, misalnya bertambah 2 rakaat. Itu mengevaluasi secara kuantitas, lalu ada perbaikan menjadi lebih baik lagi. Termasuk kualitas kita. Kalau sholat kita kemarin agak begitu cepat, tidak konsentrasi, tidak khusyuk, maka hari ini seharusnya harus lebih baik. Itu kualitas. Nah itu terkait dengan ibadah. Yang kedua adalah terkait dengan pekerjaan kita. Jadi mengevaluasi pekerjaan kita. Jadi setelah selesai pulang dari kerja, habis sholat isya, sebelum tidur, kita harus melakukan muhasabah. Kira-kira dari pagi hari sampai sore hari, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kurang? Kalau yang kurang, nanti kemudian harus diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Kalau tidak kurang, memenuhi syarat, berarti harus ditambahkan lagi terkait dengan kualitasnya. Misalnya saya berikan contoh, kalau kita diberikan tugas menyelesaikan naskah dokumen 10 naskah per hari dan kita sudah laksanakan dengan baik secara kuantitas atau secara kualitas, maka pada perencanaan berikutnya harus kita lakukan perbaikan menjadi lebih baik lagi. Misalnya kuantitas yang sebelumnya adalah 10, kita tambah menjadi 15. Atau kualitasnya ditambah lagi menjadi lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi. Nah, kalau budaya dan spirit evaluasi itu tertanam dalam diri kita, dan itu terkait dengan spiritualitas kita, maka itu akan meningkatkan kinerja kita, dan tentu akan memberikan keuntungan kepada perusahaan di mana tempat kita bekerja. SDM akan semakin meningkat. Karena memang spiritualitas itu memberikan pengaruh terkait dengan persoalan kinerja, dan kinerja yang baik mempengaruhi keuntungan dari sebuah perusahaan atau tempat kita bekerja. Jadi syarat yang pertama harus selalu membudayakan spirit evaluasi atau semangat evaluasi. Yang kedua adalah harus kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini dalam bahasa Arab disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang negatif ya ketika dikaitkan dengan muamalah, terkaitan dengan interaksi, dan memang harus melakukan kreativitas dan inovasi.
Nah, inovasi dan kreativitas tidak boleh dilakukan dalam persoalan ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat murni. Misalnya sholat, jangan ada inovasi dalam sholat. Apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, jalankan. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, ya jalankan 2 rakaat, tidak perlu diinovasi, tidak perlu ditambah menjadi 3 atau 4 rakaat. Jalankan. Puasa Ramadan pada tanggal 1 Ramadan sampai berikutnya, jalankan. Tanpa kita 30 hari saya itu kecil bagi saya bisa melakukan sampai 60 hari. Jangan. Kenapa? Karena itu tidak boleh ada inovasi di dalam soal ibadah. Termasuk akidah, tidak boleh ada inovasi. Ada persoalan kreativitas dalam akidah. Apa yang sudah ditanamkan, disebutkan dalam wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi akidah kita. Misalnya Tuhan, Allah itu Esa, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Maka kalau ada orang mengajukan nabi lain selain Nabi Muhammad, maka itu bentuk bid'ah, sesuatu yang sesat. Nah, itu dalam persoalan akidah. Nah, dalam persoalan muamalah, termasuk transaksi ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya, politik, dan lain sebagainya, itu perlu ada kreativitas, ada inovasi. Kalau tidak ada kreativitas dan inovasi, maka sulit kita akan membangun satu peradaban besar. Makhluk yang tidak kreatif dan inovatif itu adalah binatang. Kenapa? Karena binatang itu hanya diberikan insting oleh Allah untuk melakukan aktivitasnya, maka tidak ada perubahan. Kalau burung membangun rumahnya, ya seperti itu. Dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Kenapa? Karena memang tidak diberikan potensi akal untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Nah, manusia yang disebut dengan fi ahsani taqwim, yang merupakan makhluk dalam bentuknya yang terbaik, itu diberikan potensi akal. Maka tidak heran kalau kemudian banyak inovasi dan kreativitas. Dalam persoalan pembangunan rumah misalnya, itu selalu mengalami perkembangan. Sampai ada konsep rumah minimalis dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalam persoalan pekerjaan kita. Itu harus kreatif dan inovatif. Apalagi kita sudah memasuki satu era yang disebut dengan era disrupsi, di mana penggunaan teknologi dan informasi menjadi sangat masif, sangat besar. Termasuk saat-saat ini kita akan berhadapan dengan satu teknologi yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Bahkan di Saudi Arabia sendiri itu sudah ada satu makhluk yang diciptakan oleh para insinyur, para teknisi dalam bentuk perempuan yang bisa berkomunikasi dengan baik. Padahal dia adalah bentuk dari artificial intelligence atau robot yang ditanamkan program di dalam dirinya, lalu kemudian bisa seperti manusia melakukan aktivitas-aktivitas berbahasa dan lain sebagainya. Nah, kreativitas dan inovasi itu adalah ajaran Islam dalam bidang muamalah. Maka Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyin qasa min ujurihim syai'a. Nabi mengatakan siapapun yang menciptakan cara, metode atau jalan atau teknologi atau tradisi yang baik dalam Islam, maka ia kemudian memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang menerapkannya. Jadi orang yang menerapkan teknologi yang kita buat untuk kebaikan dan itu adalah pahala, maka orang-orang tersebut berpahala dan kita mendapatkan juga pahala dari orang tersebut. Kenapa? Karena kita sudah membuka satu metode atau jalan bagi mereka tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya juga barang siapa yang menciptakan cara, jalan atau tradisi yang tidak baik atau teknologi yang tidak baik, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Yang dosa itu tidak dikurangi sedikit pun dari mereka. Dan begitu terus-menerus. Maka berdasarkan hadis Nabi ini, kita harus selalu kreatif dan inovatif, membuka dan menciptakan teknologi-teknologi baru, cara-cara baru yang itu digunakan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Maka orang yang menciptakan teknologi lalu kemudian bermanfaat buat umat manusia, dia dapat pahalanya. Kalau dia muslim, dia mendapatkan pahalanya.
Dan orang yang menggunakan untuk kebaikan itu mendapatkan pahala, dan dia pun yang menciptakan mendapatkan pahala dari orang yang menggunakannya. Bayangkan kalau 1 juta orang menggunakan teknologi kita dan itu berpahala, maka kita mendapatkan 1 juta pahala dari orang-orang yang menggunakan cara kita di dalam menyebarluaskan kemaslahatan buat umat lain. Nah, itu adalah bagian dari tradisi Islam, ajaran Islam yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah, yang saya pikir penting adalah kompetensi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan potensi kepada kita, dan itu dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan kita. Yang ini disebut dengan cognitive competence atau kompetensi kognitif, yaitu terkait dengan knowledge atau ma'rifah dalam bahasa Arab, pengetahuan. Anda tidak mungkin bisa meningkatkan kinerja Anda, baik sebagai seorang muslim dalam ibadah kita, ataupun dalam pekerjaan kita, kalau kita tidak mengupdate informasi setiap saat, atau tidak mengembangkan pengetahuan tentang bidang keilmuan kita. Yang kedua, tidak cukup dengan pengetahuan, tapi perlu juga ada skill. Skill, keterampilan, itu perlu di-update setiap saat. Dan itu adalah kompetensi yang disebut dengan affective competence. Dan yang terakhir adalah yang saya pikir penting, dan ini menggerakkan keduanya, adalah spiritualitas atau spirituality. Dan ketiga kompetensi ini menjadi sangat penting kalau kita kaitkan dengan manusia sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Pengetahuan, skill, dan spiritual. Nah, kalau ketiga syarat ini terpenuhi di dalam diri kita, maka saya yakin dan percaya bahwa kinerja kita akan terus-menerus terimprove, terus-menerus diperbaharui dan diperbaiki, dan tentu ini akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap perkembangan kita sebagai manusia dan perkembangan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Nah, ini saya pikir beberapa poin yang bisa kita renungi, bisa kita camkan, dan seterusnya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita kalau kita ingin menjadi manusia yang profesional, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai pekerja di sebuah perusahaan di mana tempat kita bekerja. Nah, untuk masalah fikih, karena ini tidak terstruktur ya, saya mengambil dari salah satu kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Qadaya Al-Ibadah. Jadi ada satu kitab yang bicara tentang persoalan isu-isu kontemporer, baik dalam bidang persoalan sosial, politik, ekonomi, dan salah satunya adalah ibadah. Dan yang saya pikir penting untuk kita angkat adalah sesuatu yang sering kita hadapi, yaitu tentang persoalan ibadah atau sholat di pesawat yang sedang terbang. Ini sering kita alami, dan kadang-kala masih banyak orang yang mempertanyakan gimana sih caranya kalau kita melaksanakan atau melakukan penerbangan dengan jarak yang jauh, lalu kemudian datang waktu sholat, dan khawatir nanti setelah sampai pesawat itu di tempat kita yang kita tuju atau tempat asal kita, itu sholat bisa tertinggal. Nah, di dalam Islam, sholat itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Nah, dalam persoalan ini menjadi persoalan fikih kontemporer, al-qadaya al-mu'asirah, yang pada zaman Nabi mungkin tidak kita temukan. Nah, bagaimana sholat di pesawat yang sedang terbang. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan fikih ini, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madhab, yang di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal ada 4 imam madhab. Yang pertama Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat ini adalah para pendiri madhab. Yang pertama madhab Hanafi, kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat madhab Hambali. Nah, keempat ulama pendiri madhab ini itu berbeda pendapat terkait dengan persoalan apakah sah sholat di pesawat yang sedang terbang. Pendapat pertama, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Malik bin Anas, pendiri madhab Hanafi dan Maliki, mengatakan tidak sah sholat di pesawat yang sedang terbang. Nah, ini pendapat pertama. Kenapa mereka mengatakan tidak sah? Alasan yang pertama adalah
terkait dengan persoalan ini agak terbalik ini bahasanya nih. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan kewajiban ya. Sebentar. Ini agak terbalik bahasanya, agak sulit ini dibaca. Yang pertama adalah sholat itu harus tidak bisa melaksanakan sholat di pesawat karena yang pertama sulit kita melaksanakan wudhu. Itu satu. Sementara wudhu itu harus dilaksanakan pada saat ketika kita melaksanakan sholat. Yang kedua adalah alasannya tayamum di pesawat itu sulit dilaksanakan karena ketika kita tayamum di pesawat tidak ada debu-debu. Salah satu syarat untuk melaksanakan tayamum itu syaratnya adalah yang pertama syaratnya harus menggunakan debu-debu yang berada di permukaan bumi yang agak tinggi yang disebut dengan shay'an thayyiban. Nah, sementara kita tidak akan dapat itu di pesawat. Jadi kalau ada orang tayamum dengan menyentuh tangannya di dinding pesawat itu nggak sah karena itu bukan bagian dari tayamum karena tidak ada debu yang melekat di dinding pesawat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena sholat di atas pesawat menurut Abu Hanifah dan Imam Malik itu tidak menapak bumi karena pesawat terbang tidak menyentuh bumi. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan istiqrarun fi ghairil ardi. Tidak menetap di atas bumi sehingga mereka mengatakan salatnya itu tidak sah. Solusinya adalah kata Abu Hanifah, orang tersebut yang tertinggal di dalam salatnya karena memang tidak bisa melaksanakan salat di atas pesawat yang sedang terbang adalah dengan mengqadha salatnya menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Malik tidak perlu lagi diqadha, dianggap salat itu sudah hangus. Itu menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, menurut pendapat yang kedua, sholat di atas pesawat yang sedang berpergian atau sedang terbang, itu sah hukumnya. Siapa yang mengatakan pendapat ini? Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasannya adalah karena kewajiban sholat itu dibebankan sesuai dengan ketentuan waktu. Dan di mana saja seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah dalam Al-Quran salat itu adalah kewajiban yang waktu-waktunya sudah ditentukan untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Jadi kalau sudah datang waktu salat maka tidak boleh ditunda, harus dilaksanakan salat. Termasuk pada saat ketika sedang di atas pesawat tetap harus dilaksanakan sholat. Alasannya adalah karena waktu itu sudah datang maka harus dihormati waktu itu. Jadi harus menghormati waktu sholat, harus sholat. Itu kata Imam Syafi'i namanya lihormatil waktu. Nanti kata Imam Syafi'i kalau sudah selesai maka sholatlah lagi dia dengan sholat yang sempurna. Itu kata Imam Syafi'i. Alasan yang kedua adalah sholat itu sesuatu yang wajib dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jika kalian tidak mampu berdiri, maka dalam keadaan duduk. Fa'ilam tastati faqa'idan. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak bisa duduk, maka bisa berbaring. Nah, alasan itu dijadikan sebagai dasar, maka Anda bisa melaksanakan sholat dalam keadaan apapun sesuai dengan kondisi. Nah, kalau dalam keadaan normal tidak ada masalah, itu berdiri. Tapi kalau dalam keadaan tidak bisa berdiri, bisa dalam keadaan duduk. Nah, sholat di atas pesawat itu bisa dilaksanakan secara duduk. Nah, ketika Madzhab Syafi'i dan Madzhab Ahmad bin Hambal mengatakan sah sholatnya, maka ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah sholatnya salat duduk karena memang dalam posisi duduk. Kalau kita berdiri itu bahaya. Yang kedua, ya tetap duduk di kursi pesawat dengan posisi kaki menjulur ke lantai pesawat atau melipat kedua kaki dalam posisi miring atau tawaruk duduk tahiyat. Silakan. Yang kedua, menjadikan arah terbang pesawat kemanapun dia terbang itu sebagai arah kiblat. Jadi kita tidak usah cari arah kiblat kemana.
Di mana kita duduk menghadap, disitulah fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah adalah wajah Allah. Dalam artian Anda tidak usah mencari di mana arah kiblat. Beda kalau kita berada di bumi, tidak dalam penerbangan, tidak dalam berpergian dengan kendaraan, maka kita bisa menggunakan cara ijtihad dulu untuk mencari arah kiblat, baru melaksanakan salat. Dan yang ketiga adalah laksanakan seluruh gerakan rukun salat semampu kita. Tentu salah satunya adalah dengan menggunakan ima atau syarat. Nah, ini saya pikir salah satu pendapat fikih yang perlu kita pelajari ya, terkait dengan aktivitas kita berpergian yang sering kita lakukan, baik dengan kendaraan ataupun dengan pesawat terbang. Nah, kalau dengan kendaraan mungkin no problem, karena kita bisa berhenti sejenak di tempat di mana kita bisa sholat. Tetapi kalau di pesawat terbang, agak tidak mungkin kita bisa berhenti pesawat itu untuk melaksanakan sholat. Walaupun tidak mau, sholat tetap harus dilaksanakan menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pikir ini beberapa hal terkait dengan fikih. Pertama sudah kita bahas tentang bagaimana melakukan perbaikan terus-menerus dalam pekerjaan kita. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita memahami tentang sholat di dalam pesawat terbang yang sedang terbang atau berpergian. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas sharingnya begitu padat dan juga jelas ya. Yang pertama tadi terkait materi silabus perbaikan yang berkelanjutan, dan yang kedua dilanjutkan dengan materi fikih terkait sholat di atas pesawat tadi. Oke, baik rekan-rekan, mungkin dari materi tadi ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, silahkan Pak Alvan Nurlairrahman ya. Oke, Tayyip, terima kasih waktunya Pak Moderator. Mohon maaf ini saya tidak bisa aktifkan kamera soalnya kamera depan HP saya agak bermasalah. Siap, lanjut. Oke. Ya, pertanyaan saya masih berkaitan dengan sholat juga. Ini yang kita hadapi sebagai mahasiswa terkadang. Itu jadwal kuliah kita bertabrakan dengan waktu sholat. Nah, di situ kan ada dua kewajiban yang bertentangan. Sedangkan dalam kaidah usul fikih itu ada yang menyatakan bahwa apabila dua kewajiban saling bertentangan, maka diambil salah satu yang paling besar maslahatnya. Tapi ada juga kaidah fikih yang lain mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu jauh lebih baik daripada mengambil maslahat dari sesuatu. Itu bagaimana jalan tengah yang harus kita ambil ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu. Terima kasih. Oke, ya baik Ustadz. Jadi sekedar informasi juga yang hadir pada Zoom pagi ini selain karyawan juga ada teman-teman rekan-rekan dari internship ya, mahasiswa yang magang di Telkom Ustadz. Silahkan Ustadz, langsung dijawab. Ya, menarik ya ini. Saya pikir ini mahasiswa dari UIN Palu mungkin, kalau memang ada di Palu ya. Atau mungkin di UIN lain lah, saya juga tidak tahu juga. Tapi memang yang pertama, kewajiban sebuah perguruan tinggi ketika menyusun jadwal kuliah itu harus memperhatikan kewajiban orang-orang Islam terkait dengan sholat. Ini seringkali menjadi sesuatu yang penting untuk dikomunikasikan. Biasanya kadang-kadang jam 12 itu ada jadwal kuliah. Itu kan tidak logis ya, karena jam 12 adalah waktu-waktu istirahat dan juga waktu-waktu melaksanakan sholat. Atau misalnya jam 3.30. Nah, kalau ternyata memang itu sudah dijadwalkan, maka solusinya yang pertama adalah Anda bisa melaksanakan sholat terlebih dahulu jika waktunya sudah datang, lalu kemudian masuk perkuliahan. Itu bisa solusi satu ya. Yang kedua, bisa juga Anda melaksanakan perkuliahan, nanti setelah selesai langsung melaksanakan sholat. Jadi kuliah dulu, kemudian baru setelah itu sholatnya agak sedikit tertunda karena ada alasan-alasan syar'i. Apalagi kalau dosennya itu tidak mentolerir
keterlambatan, maka itu bisa menjadi satu solusi. Tetapi kalau seandainya waktu perkuliahan itu sampai meninggalkan waktu sholat misalnya, maka yang didahulukan adalah sesuatu yang lebih wajib. Apa yang wajib itu adalah melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu salat kita wajib dilaksanakan. Karena tidak ada satu excuses ya, mencari alasan untuk tidak sholat. Dalam keadaan apapun, sholat wajib dilaksanakan. Sementara perkuliahan kita, misalnya ada yang di perguruan tinggi umum, ada di perguruan tinggi Islam misalnya, itu bisa saja ditunda. Maksud saya adalah sesuatu yang tidak menjadi prioritas dalam kaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prioritas tetap salat, karena salah satu yang pertama kali kata Nabi yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salatnya. Itu terkait dengan persoalan kalau salat kuliah itu bisa meninggalkan salat kita, maksudnya begitu. Tapi kalau tidak, misalnya salat jam 12 misalnya, Anda masuk jam 12. Kalau terlambat, nanti tidak diberikan kesempatan untuk memasuki oleh dosen yang kadangkala ada dosen-dosen yang sedikit killer ya, seperti itu. Maka kita bisa masuk perkuliahan, lalu kemudian sampai selesai jam berapa? Oh, selesai jam 1:30. Nah, setelah selesai kita bisa melaksanakan sholat, karena waktu sholat masih ada. Tapi kalau seandainya jam masuk jam 12, selesai jam 3:30 sampai sholat zuhur tertinggal, maka kita harus sholat zuhur dulu baru masuk, atau minta izin pada saat perkuliahan kita melaksanakan sholat. Jadi intinya adalah tidak ada satupun alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan sakit pun tetap harus sholat. Meskipun dalam keadaan berbaring tetap harus sholat. Dengan menggunakan bahasa isyarat, tetap harus sholat. Kecuali perempuan, memang ada waktu-waktu tertentu di mana mereka dimaafkan untuk tidak sholat. Misalnya pada saat ketika haid dan seterusnya, itu boleh tidak melaksanakan sholat dan tidak perlu mengkodok sholatnya. Nah, ini saya pikir jawaban terhadap pertanyaan dari Ade Alfanur Laili Rahman ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Baik Ustadz. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk juga. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat wajib di atas mobil? Ini mungkin ini Ustadz ya. Kalau di atas pesawat kan nggak mungkin turun kita ya untuk melaksanakan sholat dengan sempurna ya. Untuk case-nya ini kalau sholat di mobil, bagaimana ininya Ustadz? Yang terbaiknya apakah kita perlu turun dulu untuk melaksanakan rukun sholatnya terpenuhi, atau sholat di atas mobil itu nggak apa-apa Ustaz? Yang Kalau terbaik. dilihat konteksnya, kalau konteksnya Palu masih luas ya, saya pikir cari masjid dulu istirahat, lalu kemudian sholat di masjid. Tapi kalau konteksnya Jakarta, misalnya dari puncak nih, mungkin bagi teman-teman yang pernah ke puncak ya, itu kan biasanya padat pada saat hari Sabtu dan hari Minggu tuh padat itu, sampai sulit mencari tempat untuk istirahat atau tempat untuk bisa melaksanakan sholat karena parkirannya susah. Maka dalam konteks itu, maka dibolehkan untuk sholat di atas bus misalnya, di atas pesawat. Bagaimana caranya? Seperti sholat di atas pesawat. Tapi sebelumnya, karena kita tahu bahwa ini akan macet, berdasarkan pengalaman, maka sebelum kita berangkat pulang, misalnya, atau berangkat pergi, kita harus sudah dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci dulu. Nah, pada saat di perjalanan, waktu zuhur datang, dan itu mobil tidak bergerak. Karena saking padatnya, dan sulit mencari tempat untuk parkir dan sholat. Maka, dan waktu zuhur hampir selesai. Maka di itu kita wajib untuk melaksanakan sholat, lihurmatil waktu, menghormati waktu sholat sudah datang, kita sholat. Lalu kemudian kata mazhab Syafi'i, nanti pada saat kita berada di tempat sholat yang sudah kita laksanakan di atas kendaraan itu bisa disempurnakan kembali dengan sholat yang sempurna. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau menurut yang lain kan agak perbedaan. Tapi karena sebagian besar kita ini adalah mazhab Syafi'i ya, maka kita mengikuti mazhab itu supaya tidak terlalu bingung
Jadi laksanakan saja di dalam bus seperti sholat kita. Kalau memang perjalanan itu perjalanan musafir yang waktu perjalanan sudah membolehkan kita memperpendek dari 4 menjadi 2, laksanakan kosor itu karena itu sudah dalam perjalanan. Tapi ingat, kalau kita dalam perjalanan sudah berada di luar gerbang kota, kalau misalnya Palu, misalnya lewat Taweli misalnya tuh ke kebun kopi. Nah, lewat dari itu sudah boleh melaksanakan kosor. Kalau perjalanan kita mau ke Luwuk atau mau ke kalau Parigi masih dekat ya, tapi misalnya Metoli-Toli itu sudah sampai dari Palu, pas lewat gerbang kota Palu, di situ boleh melaksanakan kosor. Kita dianggap sudah safar itu. Tapi kalau masih di Palu, masih di rumah, Anda mau pergi ke Toli-Toli, saya kosor dulu lah sholat zuhur, nggak boleh. Karena Anda berada masih di dalam kota. Jadi keluar dulu dari kota, baru melaksanakan kosor kalau perjalanan Anda itu memang jaraknya sudah menjadi syarat untuk melakukan kosor atau jamak salat. Misalnya di daerah Tawili kalau nggak salah ya, bukan Tawili. Setelah kebun kopi itu apa itu biasanya kalau kita berhenti tuh makan Boli apa? atau boli. Tobole, disitulah di Tobole kita sholat itu bisa jamak kosor, zuhur 2 rakaat, asar kita tarik juga ke situ. Jadi jamak takdim 2 rakaat 2 rakaat. Nah setelah itu boleh melaksanakan. Pas sampai di sana kita asar sudah enak, sudah istirahat. Itu begitu. Nah sama juga nanti perjalanan dari Toli-Toli harus sudah itu boleh dalam Toli-Toli ke Palu boleh kosor. Tetapi kalau sholat di dalam kendaraan nggak bisa karena kita bisa berhenti di situ, bisa berhenti. Tidak ada alasan yang membuat kita tidak bisa berhenti. Itu maksudnya gitu. Nah, beda tadi kalau konteks puncak itu memang padat sekali dan saya ngalami beberapa kali itu luar biasa itu sampai Anda bergerak mobil itu. Saya pikir itu ya. Siap, Ustaz. Ini ada ilmu baru lagi nih yang kita dapat, Ustaz. Semoga menjawab. Teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan lagi? Ini ada pertanyaan dari kolom chat direct message ya. Bagaimana hukum menunda sholat karena lagi bekerja, misal menginstal atau menyambung kabel fiber optik untuk pelanggan? Bagaimana hukum orang yang menunda sholat karena menganggap keringatan habis kerja atau olahraga sehingga beralasan harus mandi atau pulang dulu? Oh, ada 2 pertanyaan ini artinya, Ustaz. Pada dasarnya menunda-nunda sholat itu nggak boleh secara umum. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah menunda tanpa alasan. Jadi tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syariat. Misalnya enak lagi ngopi-ngopi kan, lagi ngobrol dengan teman-teman, datang waktu zuhur, kalau sholat kayaknya nggak enak nih masih ngobrol ini. Nah, lanjutin, nantilah sholat belakangan katanya. Nah itu yang nggak boleh tuh, karena itu bukan alasan untuk menunda. Tetapi kalau sedang melakukan pekerjaan yang bersifat darurat misalnya, maka itu kalau dihentikan itu bisa mempengaruhi pekerjaan misalnya. Misalnya kalau di Morowali itu ada tuh di PT IMIP itu kan biasanya ada pembakaran itu kalau ditinggalkan mempengaruhi banget itu, maka harus dijaga. Nah itu menunda dalam keadaan seperti itu tidak ada masalah, dalam artian memang ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syariah. Tetapi jangan meninggalkan sholat. Menunda dalam arti tidak melaksanakan sholat pada waktunya, tapi diundur supaya bisa dilaksanakan ketika kesempatan itu bisa datang untuk melaksanakan sholat. Jadi yang tidak boleh itu adalah menunda-nunda tanpa alasan yang dibenarkan. Itu yang tidak boleh. Tetapi sekali lagi, dia memang berdosa, tetapi sholat yang dilaksanakan pada akhir-akhir tetap sah, nggak ada masalah. Misalnya sholat jam 3 zuhur, jam 3.15 udah waktu asar. Boleh nggak? Ya boleh kan, masih dalam waktu sholat. Tetapi kalau seandainya dia sholat jam 3 karena alasan tadi ketiduran, atau karena alasan pekerjaan yang dia tidak bisa lepas, kalau dilepas mempengaruhi secara negatif pekerjaan itu. Dan harus selesai jam 3 misalnya, atau jam 2 lewat berapa gitu. Maka kerjakan aja terus, nanti pada saatnya jam 3 dia masih punya waktu sholat, dia sholat. Jadi kondisional ya, tidak bersifat umum ya.
kondisional. Tetapi kalau hal-hal yang tidak terlalu signifikan, yang ditinggalkan itu tidak mempengaruhi, ya saya pikir sholat dulu lah, nanti baru melanjutkan pekerjaan. Misalnya berkeringat. Saya pikir orang sholat dengan keringat juga nggak apa-apa kan. Kalau seandainya dia pulang dulu, dia mandi kan bisa, itu nanti bisa tiba-tiba bisa kebablasan kan dapat juga. Tetapi kalau seandainya dia bisa laksanakan dalam keadaan begitu, ya silakan. Karena itu juga tidak mempengaruhi. Saya pikir itu, Mas Tasrif. Siap, baik Ustaz. Semoga menjawab ya pertanyaan dari chatbox direct message. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin, Kak Acep. Ya, silakan. Mas. Ya, Bismillah Ustaz. Izin saya ingin menanyakan terkait jamak kasar ya. Apalagi kayaknya saya tadi barusan dapat ilmu tambahan itu, Pak Ustaz. Karena memang ini terjadi biasanya pada saat kita mau melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Biasanya kondisinya gini Ustaz. Eh, Biasanya kan kita mau keluar kota itu kadang sewa rental atau naik bis bareng penumpang lain. Nah, kita mungkin mengira kemungkinan di jalan kita tidak bisa melakukan misalnya berangkatnya itu hampir asar. Biasanya waktu keberangkatan itu seperti jam 3 atau jam 4. Kemudian kita pikir, kayaknya ini perlu dilakukan untuk sholat jamak asar, zuhur sama asar. Jadi saya berpikir waktu itu sholat saja dulu di zuhur, terus di kasar dengan sholat asar. Artinya belum terpenuhi syarat untuk jamak kasarnya, tapi sudah dilakukan. Nah itu mungkin bisa dibantu klarifikasi kembali Ustadz agar kedepannya tidak jadi masalah. Kemudian eh, yang kedua, eh, apabila misalnya ketika saya menunggu, misalnya pada saat mau berangkat itu ternyata bisnya itu belum datang Ustadz. Tapi saya sudah melakukan sholat jamak kasar. Jadi nanti bisnya itu datang mungkin sekitar jam 5 Ustadz. Tapi saya sudah melakukan sholat jamak kasar sebelumnya. Itu seperti itu seperti apa maksudnya Ustadz? Apa ini hukumnya itu seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dibantu jelaskan. Makasih Ya. Ustadz. Ya, memang ini sesuatu yang sering kita hadapi ya, termasuk saya waktu di Palu juga sering melakukan banyak perjalanan ya, dan itu memang sesuatu yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Pertama, memang sholat itu ada namanya sholat musafir. Sholat bagi orang-orang Islam yang melakukan pekerjaan yang sering berpergian. Berpergian itu maksudnya jarak antara tempat dia pergi dan jarak tempat yang dia tuju itu sudah memenuhi syarat, di mana dia boleh mengqasar, memendekkan, dan menjamak atau menggabungkan sholat. Katakanlah misalnya 82 km misalnya. Itu sudah dibolehkan untuk mengqasar, menjamak. Tetapi di dalam pelaksanaan qasar dan jamak, kita tidak boleh semau kita, ada aturan fikihnya. Kalau semau kita nanti kita dianggap pembuat bid'ah nanti kan, melakukan sesuatu yang tidak punya dasarnya. Nah, salah satu caranya adalah ketika Anda dari Palu mau pergian ke Toli-Toli, maka secara fikih itu sudah memenuhi standar qasar atau musafir. Dari sini ke Toli-Toli, kira-kira jarak dari Palu ke Toli-Toli kan itu sangat jauh kan, lebih dari 85 kilo malah, sangat jauh, sehingga telah memungkinkan Anda melakukan qasar jamaah. Apakah dilaksanakan di tempat? Tak boleh. Misalnya di Palu saya qasar jamaah, nggak boleh itu. Misalnya Anda berangkat 2:30 misalnya. Ya kan, 2:30. Saya sholat dulu lah. Zuhur saya qasar tuh. Nanti asar saya jamak di Palu sebelum berangkat. Itu nggak boleh. Karena Anda belum berpergian. Jadi yang membolehkan qasar dan jamak kalau Anda sudah dalam berpergian. Bagaimana batasnya berpergian itu? Batasnya adalah menurut fikih setelah Anda keluar dari gerbang kota.
Nah, gerbang kota untuk memudahkan pemahaman kita, ya setelah Anda lewat kebun kopi, itu aja. Berarti di Togoli sudah boleh melaksanakan qasar jama'. Misalnya sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur 2 rakaat, setelah selesai salam, baru kemudian sholat asar ditarik ke waktu zuhur. Dikosor menjadi 2. Jadi 2, 2. Namanya jama' takdim. Ditarik. Oh, saya nggak sholat zuhur lah di Togoli, langsung aja saya perjalanan. Sampai Toli-Toli nanti. Toli-Toli asar, misalnya. Katakanlah asar gitu. Perjalanan dari pagi, dari subuh. Sampai di Toli-Toli, Anda sudah waktu asar. Maka sholat asar. Sholat asar 2 rakaat karena Anda musafir. Jarak batasan musafir Anda di Toli-Toli 3 hari. Nah, Anda dalam 3 hari itu dianggap musafir. Kalau lebih mukim namanya, sudah menetap menurut mazhab Syafi'i. Jadi 3 hari, selama 3 hari di Toli-Toli itu Anda qasar jama' boleh. Nanti kalau udah hari keempat masih di Toli-Toli, Anda sholat seperti orang-orang situ, sama. Nah, 2 rakaat asar, di mana Anda sampai asar, Anda qasar. Nah, waktu zuhur yang sudah ditinggal, Anda tarik tuh ke waktu asar, namanya sholat qasar jama'. Namanya jama' takhir, jadi ditarik ke akhir. Begitu caranya. Nah, nanti 3 hari Anda di Toli, Anda punya keringanan diberikan Allah untuk melaksanakan qasar dan jama'. Setelah hari keempat, Anda masih di Toli-Toli, hari kelima Toli, Anda berlaku sholat seperti orang-orang normal yang lainnya. Oke. Nah, ketika sudah 5 hari di Toli-Toli, Anda perjalanan ke Palu, berlaku lagi sholat qasar jama'. Anda safar. Begitu caranya. Nah, pas Anda mau sholat, berangkatnya misalnya duhur, sebelum duhur, pagi dari Toli-Toli. Perjalanan terus, tidak berhenti, Anda udah sholat duhur. Nanti Anda akan sholat duhur, nanti. Tapi jangan sampai Palu. Sebelum masuk gerbang kota Palu, sebelumnya Anda berhenti. Sholat asar 2 rakaat, qasar. Nanti sholat duhur yang Anda tinggalkan di dalam perjalanan, dilaksanakan 2 rakaat, ditarik ke asar lagi, namanya jama' takhir. Nah, setelah selesai di situ, baru masuk kebun kopi, berarti sudah tidak boleh lagi sholat jama' qasar, karena udah berada dalam kota. Karena ada orang yang sholat sampai di rumah, dia qasar jama', itu dia nggak paham tuh. Karena Anda bukan lagi musafir di situ, sudah sampai rumah kok musafir. Itu sudah mukim, menetap. Jadi dianggap musafir kalau sebelum masuk gerbang kota Palu yang perjalanan safarnya memenuhi syarat-syarat qasar jama'. Bisa dipahami Pak Zulfikar ya? Ya, Pak Ustadz. Terima kasih Ya. banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, semoga menjawab ya Om Fikar. Oke, rekan-rekan pasti banyak pertanyaan lagi ya yang ingin kita tanyakan berkaitan dengan materi fikih yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Cuma karena waktu kita terbatas, sekarang sudah pukul 9. Jadi silahkan disimpan dulu ya pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di acara Binroh pekan selanjutnya ya. Saya lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz atas materinya, dan terakhir mungkin sebelum kita tutup acara Exposter kita pagi ini, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin acara Exposter, menutup acara Exposter ini dengan doa bersama. Mari sama-sama para jamaah semua, sebelum kita tutup dengan doa, kita baca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah, dan semua masalah-masalah yang kita hadapi Allah berikan solusinya. Berbagai persoalan yang kita hadapi diberikan jalan keluarnya, dimudahkan oleh Allah, dan keluarga kita juga diberikan kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah
وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum kami tutup, kami menginfokan kembali seperti yang disampaikan oleh Pak JM tadi, bahwa kami dari MTTG open donasi kepada para jamaah AS Booster sekalian untuk rencana kunjungan ke panti asuhan pekan depan. Nah, silakan bagi yang ingin berdonasi bisa transfer melalui QRIS. Nanti QRIS-nya akan kami share di grup Binroh Sulteng ya. Untuk itu bisa dimaksimalkan dan juga bisa disebarkan ke rekan-rekan di masing-masing unitnya yang lain. Baik, kami tutup acara AS Booster kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf, bisa diaktifkan videonya semuanya untuk ambil evidence penutup dulu. Oke, bisa diaktifkan ya videonya. Om Sugeng, Mbak Novi, Mbak Anggi. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya izin Pak Tasrif, izin live dari itu Pak Waris dan Pak Prof. General Terima kasih Manager. banyak Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Om Budi sudah join, Pak Rahim.